أما بعد يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah Muhammad, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah mereka bergembira, karena karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Pak Ibu dan asatidz dan akhwat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sehatkan fisik, akal fikiran dan hati sanubari kita. Allah mudahkan kita untuk mentaatinya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik dalam segala kebaikan, teladan dalam segala contoh-contoh terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya, dan kelak Allah kumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Suatu hari ketika Umar radhiyallahu anhu didatangi oleh para tenaga yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat. Rombongan ini datang dari Basrah membawa jizyah dari orang-orang yang berada di Basrah. Banyak sekali harta yang dia bawa, ada emas dan perak dan ada binatang ternak. Asistennya Umar mengatakan, "Hadza fadlullah." Ini adalah karunia Allah. Orang-orang yang memungut jizyah dari orang-orang non-muslim di Basrah, kata dia, "Hadza fadlullah." Ini adalah karunia Allah. Kalau kita amati kalimat ini, enggak ada yang salah. Hadza fadlullah, ini karunia Allah. Tapi Umar kemudian marah. Kadzabta, bohong kamu. Ini bukan karunia Allah. Ini adalah mimma yajma'un. Ini adalah apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Dunia. Yang dia kumpulkan emas, ya, perak, binatang ternak. Yang dimaksud dengan karunia Allah, yang dimaksud dengan rahmat Allah, kata dia, lalu dia baca, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kamu sudah berbohong. Ini adalah apa yang mereka kumpulkan. Tidakkah Allah sudah mengatakan, hendaklah dengan karunia dan ringan rahmat Allah mereka bergembira? Karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Begitupun kita hari-hari ini, sepanjang hari, ya, sekian tahun, kita mengumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Ya, dunia. Yang kita kumpulkan materi. Itu yang kita kumpulkan. Bekerja 8 jam, nanti sore hari terima upahnya. Bekerja sepekan, nanti di akhir pekan hari Sabtu terima upahnya. Bekerja mungkin setiap bulan, tanggal 1 masuk dan tanggal 1 dapat upahnya. Itu yang kita kumpulkan. Para petani bekerja mulai dari mengolah tanahnya,
menanaminya, menyianginya, memupuknya sampai memanennya. 3-4 bulan mereka kemudian mengumpulkan apa yang mereka kumpulkan. Kata Allah, karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Jadi ada dua hal. Ada karunia dan rahmat Allah dalam satu sisi, dan ada yang dikumpulkan oleh manusia dari sisi yang lain. Yang di sisi Allah jauh lebih baik dibanding yang di sisi manusia. Apa karunia Allah itu? Islam. Apalagi iman. Apalagi Quran. Apalagi amal saleh. Apalagi ketakwaan. Semua itu jauh lebih baik dibanding yang dikumpulkan oleh manusia. Berapapun yang dikumpulkan oleh manusia, sehingga ya mungkin rumahnya dipenuhi oleh harta benda, begitu banyak kekayaan yang dia punya, tapi tidak memiliki karunia dan rahmat Allah, itu rugi, itu sengsara. Dan sebaliknya, andai dia sekedar punya makanan untuk sekedar membuat punggungnya bisa tegak berdiri, pakaiannya sekedar bisa untuk menutup aurat, rumahnya cukup untuk sekedar bisa melindungi dari panas dan hujan. Andai cuma itu, pakaian ya 1, 2, 3 helai saja. Andai cuma itu yang dia punya, tapi dia punya karunia Allah tadi itu, itulah kegembiraan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kita tidak menafikan, enggak anti pula kita dengan kekayaan itu, enggak anti pula kita dengan kesejahteraan, enggak anti pula kita dengan jabatan. Tetapi kata Allah, semua itu kalah oleh karunia dan rahmat Allah. Maka berfikirlah kita, kalau Allah katakan itu kecil, itu rendah, itu ringan, sementara yang di sisinya itu adalah istimewa, luar biasa, pastilah orang-orang berakal akan mengutamakan hal yang istimewa dibanding hal-hal yang rendah, hal-hal yang remeh-temeh. Maka Ibnu Qayyim katakan rahimahullah, apa kata beliau? Innahu la na'ima lil qalbi wala ladzata wala ibtihaja wala kamala. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada kenikmatan bagi hati, tidak ada kelezatan bagi hati, tidak ada kegembiraan bagi hati, dan tidak ada kesempurnaan bagi hati. Yang tadi itu mana yang membedakan? Oh, ini istimewa, ini biasa saja, ini gembira, ini tidak bersuka cita. Karena letaknya semua di sini, di hati. Makanya Allah itu Maha Adil. Orang sangat bisa bergembira dengan apa yang di sisi Allah, dan itu semua orang berhak. Tapi dalam urusan dunia Allah sudah tetapkan, si ini dapat jatah sekian, yang lain dapat jatah sekian. Ini banyak, ini biasa, yang lain banyak sekali, ini sedikit sekali. Allah tetapkan begitu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dalam urusan dunia, sebagian Allah tinggikan atas sebagian yang lain. Apa tujuannya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar masing-masing orang bisa saling melengkapi dengan orang lainnya. Sekaya-kayanya orang, dia butuh orang fakir, butuh orang biasa. Setinggi-tingginya jabatan seseorang, dia butuh orang yang biasa. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar masing-masing menjadi pelayan bagi yang lain. Tapi dalam urusan
fadlullahi wa rahmatuhu, semua orang bisa mendapatkannya. Makanya Ibn Qayyim katakan, la na'ima lil qalbi wala ladzata wala ibtihaja wala kamala. Sungguh tidak ada nikmat bagi hati, begitupun tidak ada kelezatan, begitupun tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kesempurnaan bagi hati seorang hamba illa bima'rifatillahi wa mahabbatihi, kecuali dengan mengenal Allah dan mencintainya. Mengenal Allah dan mencintainya. Wal unsu bihi, dan nyaman berada di dekatnya. Wasyauqu ila liqa'ih, dan rindu ingin bertemu dengannya. Wattama'ninatu bi dzikrih, dan nyaman serta tenang dengan mengingatnya. Diandai seseorang tidak punya dunia kecuali makan sekedar membuat tulang punggungnya tegak berdiri, ya apalah makannya? Kan asin atau apalah? Berapa kali dah dalam sehari? Berapalah pakaiannya? Hatta enggak punya roda, cukup kaki aja yang mengantarkan dia ke tempat yang dia inginkan. Tapi kalau dia punya yang tadi itu, ma'rifatullah wa mahabbati, kenal betul dia dengan Allah dan mencintai Allah, nyaman betul dia bersama Allah, sabar, ya enggak pengen terburu-buru dalam menjalankan ketaatan, tenang hatinya dengan mengingat Allah, lalu rindu kapan dia bisa berjumpa dengan Allah. Yang punya ini semua itu jauh lebih bergembira dibanding orang-orang yang punya kekayaan dan jabatan tapi enggak punya yang tadi. Jadi tentang halawatul iman, tentang manisnya iman. Ini tidak tentang manisnya gula, tidak tentang manisnya madu. Ini bukan tentang yang kita dengar, tentang yang kita lihat, tentang yang kita pegang, tapi tentang yang kita rasa. Karena kegembiraan itu di sini, ya, bukan pada yang dilihat, bukan pada yang dipegang, ya, bukan pada yang didengar, tapi yang dirasakan. Adalah ajaib menurut kita kalau orang-orang dulu yang kita tahu, ya, sangat sederhana hidupnya, tapi kegembiraannya luar biasa. Luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, wa ahlul laili bilailihim, orang-orang yang menyibukkan malamnya dengan ketaatan, asyaddu ladzatan, sangat merasakan kelezatan dalam malamnya, dalam taatnya, zikirnya, tilawahnya, qiyamul lailnya. Orang-orang yang menghidupkan malamnya jauh lebih merasakan kelezatan dibanding wa ahlul lahwi bilahwihim, dibanding orang-orang yang suka bermain dan mereka sedang asik menikmati mainannya. Kita kan punya hobi, ya. Orang-orang yang hobi bola kadang-kadang tidak ikut main, nontonnya aja. Apalagi jagoannya menang, itu gembiranya luar biasa. Orang-orang yang suka game tuh, ya, 1, 2, 3 jam game, itu senang, gembira. Orang-orang yang suka berburu, itu menanti-nanti hari untuk berburu itu. Berburu itu letih, naik bukit, turun, naik, turun, naik, turun, bawa anjing kan. Itu mereka menikmatinya betul. Kata ulama kita, wa ahlul laili bilailihim, orang-orang yang bangun dan menyibukkan dirinya dengan ketaatan di malam hari lebih merasakan kelezatan
dibanding bagaimana orang-orang yang suka bermain ketika mereka sedang menikmati permainannya. Walaulal lailu ma ahbabtul baqa'a fil ardh. Kalau bukan karena malam, aku tidak pengen tinggal di dunia. Masya Allah. Kalau bukan karena malam, lebih baik mati. Kalau bukan karena malam, aku nggak pengen tinggal di sini. Memangnya malamnya ngapain? Begadang? Bukan bermain. Bukan bersama kawan-kawannya. Nonton? Bukan. Tapi bersama Allah. Walaulal lailu ma ahbabtul baqa'a fil ardh. Kalau bukan karena malam, aku tidak pengen tinggal di dunia. Jadi orang-orang yang sangat sederhana itu menikmati betul ketaatan kepada Allah. Sehingga hati mereka diliputi oleh kegembiraan. Tidak terpengaruh dengan minimnya dunia yang mereka punya. Itu halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Itu bukan tentang yang diucapkan, bukan yang dilihat, bukan yang didengar, tapi yang dirasakan. Sampai-sampai ada yang mengatakan, "Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki." Andai para raja tahu. Begitupun dengan anak-anak raja, putra-putra mahkota. Andai mereka tahu, ma nahnu alaihi minas sa'adati was surur. Betapa bahagia dan gembiranya kami. Raja dan putra-putra mahkota pasti pengen gembira, pasti pengen senang hidup. Dan mereka mau bayar berapapun harganya, asal bisa senang, bisa gembira. Tapi objek kegembiraan itu berbeda. Kata ahli ibadah itu yang menikmati ketaatan, andai mereka tahu betapa lezatnya ibadah kami yang tidak mereka rasakan, pasti mereka akan merenggutnya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Kan para penguasa yang zalim kan, yang penting bagi dia senang kan, gembira. Dia enggak peduli. Kalau dia tahu betapa kami menikmati kegembiraan dengan amal-amal soleh itu, pasti mereka akan melucutinya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan mengambil dengan paksa. Makanya Ibnu Taimiyah katakan rahimahullah, apa kata beliau? Inna fid dunya jannah. Sungguh di dunia ini ada surga. Apa sih surga dunia? Gitu kan ya. Yang suka harta, harta yang banyak itulah surga dunia. Yang suka jabatan, jabatan yang tinggi itulah surga dunia. Yang sangat mengagumi fisik, kecantikan, ketampanan, itulah surga dunia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau nak mudah lain lagi surga dunia ya kan. Apa itu surga dunia? Kata beliau, inna fid dunya jannah. Sungguh di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak bisa masuk surga dunia itu, lam yadkhulha fil akhirah, pasti tidak akan bisa masuk ke surga di akhirat. Ketika ditanya apa surga dunia itu, kata beliau, jannatul iman. Itulah dia surga keimanan. Dia katakan, jannati wa bustani fi sadri. Surgaku, taman-tamanku, kebun-kebunku ada di dalam dadaku. In ruhtu, andai aku pergi, fahiya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, aku ditemani oleh surgaku itu, oleh kebun-kebun itu, oleh taman-taman itu. Apa itu? Jannatul iman. Itulah surga iman. Maka salafus saleh tadi katakan, laulal lailu ma
ma ahbabtul baqa'a fil ard. Kalau bukan karena malam, aku tidak pengen tinggal di dunia. Yang lain mengatakan, kalau bukan karena nikmatnya haus di hari yang panas. Kan kalau hari panas kan yang kita pengen kan minum air dingin, es gitu ya, jus begitu kan ya. Tapi ada yang mengatakan, orang-orang taat itu mengatakan, kalau bukan karena panas dan hausnya di saat terik matahari, aku tidak pengen hidup di muka bumi. Apa itu? Nikmatnya puasa, yang sunat terutama. Itu lezat baik sekali. Kalau bukan karena ya haus di tengah teriknya matahari, aku tidak pengen tinggal di bumi. Kita panas, haus, ya minum. Tapi bagi dia itu kenikmatan. Haus di hari yang panas itu kenikmatan. Maka Umar katakan radhiyallahu an, Umar, laula thalathatu, kalau bukan karena tiga hal ini, aku lebih suka bertemu dengan Tuhanku. Aku lebih baik mati. Tapi karena masih ada yang tiga hal ini, tidak apa-apa bagiku tinggal di muka bumi. Ini kita masing-masing kalau ditanya, apa alasannya kita masih pengen tinggal di dunia? Apa alasannya? Ini mungkin rumahnya belum jadi. Ya kan, sebagian ini lagi nungguin cucu yang mau lahir. Ini ya masih bujangan, pengen ketika meninggal jangan status sendiri. Ini sedang ada tes, mudah-mudahan lulus, nanti bisa dapat pekerjaan tetap. Apa alasannya kita pengen tinggal di dunia? Ya dunia ini yang kita kumpulkan itu. Tapi Umar katakan radhiyallahu an, kalau bukan karena tiga hal ini, aku tidak pengen lagi tinggal di dunia. Dan tiga-tiganya tidak ada berhubungan dengan yang mereka kumpulkan, yang kita kumpulkan. Apa yang tiga ini? Kalau bukan karena betapa nikmatnya aku meletakkan jidatku di tempat sujud, di lantai. Kalau bukan karena aku masih bisa meletakkan jidatku di lantai, artinya apa? Kalau bukan karena aku merasakan nikmatnya solat, enggak, aku enggak pengen tinggal di dunia. Kalau bukan karena nikmatnya salat, aku tidak pengen tinggal di dunia. Jadi bukan karena rumahnya belum jadi, ya, bukan statusnya masih sendiri, ya, bukan karena kendaraan masih baru, bukan karena ya belum dapat cucu, belum dapat menantu, enggak. Alasannya dia masih pengen tinggal di muka bumi ini karena dia masih bisa salat, masih menikmati salat. Dia nikmat sekali salat itu. Yang kedua kata beliau, kalau bukan karena solat, itu yang pertamanya. Yang kedua, kalau bukan karena aku masih bisa duduk di majlis-majlis ilmu, berkumpul bersama kawan-kawan, lalu aku memilih thayyibul kalam, kata-kata yang baik, sebagaimana pemungut korma memilih korma terbaik. Kita nggak lihat batang korma berbuah di sini ya. Tapi katakanlah seperti orang apa namanya, dodos sawit gitu ya. Ini rusak ya sudah, ini cacat nggak ada, tapi yang diambil yang baik-baik. Kata beliau, kalau bukan karena aku masih bisa berkumpul di majlis-majlis ilmu bersama kawan-kawan yang aku cintai, ma'al ahibbati, lalu aku memilih kata-kata terbaik. Ini ucapan Allah, itu kata-kata terbaik. Ini hadis Rasulullah, ini kata-kata terbaik. Ini ungkapan orang-orang soleh, ini ungkapan-ungkapan terbaik. Aku pilih, aku ambil. Sebagaimana orang yang bekerja memungut korma memilih korma terbaik. Itu alasannya kenapa Umar masih pengen tinggal di dunia. Ingin sekali sering hadir di majlis-majlis ilmu, bertemu dengan ahibbah, kawan-kawan terkasih.
Yang ketiga kata beliau, laulal jihadu, kalau bukan karena berjihad, yang terbayang sama kita kan pasti lelah ya, pasti berkeringat, pasti berdarah, berpisah sama anak dan istrinya, bahkan bisa sampai mati. Tapi kata beliau, itu nikmat loh. Kalau bukan karena itu, aku tidak pengen tinggal di dunia. Laula thalathatu lama ahbabtul baqa'a fil ardh. Kalau bukan karena yang tiga, aku tidak pengen tinggal di muka bumi, dan aku lebih suka pergi menghadap Tuhanku. Tapi karena masih yang tiga ini, nikmatnya solat, nikmatnya hadir bertemu kawan-kawan di majlis-majlis ilmu, dan nikmatnya berjihad, dia pengen tinggal di muka bumi. Kalau tidak karena itu semua, sudahlah. Kita boleh merasakan dan kita boleh pilih. Kalau bisa 3, Masya Allah. Kalau bisa 4, Masya Allah. Kalau bisa 5, Masya Allah. Minimal ada satu ketaatan yang menjadi hobi kita. Itu memang sangat kita gandrungi yang satu itu. Kalau nggak dapat yang satu itu, rasanya hidup kita ini sangat kekurangan. Yang tadi, kalau bukan karena malam, aku nggak pengen hidup. Kalau bukan karena puasa, aku nggak pengen hidup. Mungkin kita, kalau bukan karena nikmatnya baca Quran, aku tidak pengen hidup. Kalau bukan karena nikmatnya bersedekah, aku tidak pengen hidup. Kalau bukan karena nikmatnya silaturahim, aku tidak pengen hidup. Karena kalau kita tidak pernah merasakan nikmatnya ketaatan itu orang yang paling sial di dunia. Kalau dia punya segalanya, tapi dia tidak menikmati manisnya, lezatnya iman, itu orang yang paling malang di muka bumi. Malik bin Dinar mengatakan, rahimahullah, kata beliau, masakinu ahli dunya, orang-orang miskin. Miskin itu tidak selalu artinya memang nggak punya uang. Sering juga dimanakan miskin itu maknanya orang yang paling malang, yang paling sengsara, yang paling sial. Masakinu ahli dunya, orang yang paling malang di antara penduduk dunia. Kita penduduk dunia 7 miliar penduduk dunia hari ini. Siapa yang paling malang di antara yang 7 miliar, 7,5 miliar itu? Kharaju minha walam yadhuqu atyaba ma fiha. Orang yang pergi meninggalkan dunia setelah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nabi katakan, a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Walaupun tidak selalu, karena 20 juga ada yang pergi. Ya, 30 juga ada yang pergi. Walau 80 juga ada yang pergi. Tapi dirata-ratakan umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Kata beliau rahimahullah, orang yang paling malang di muka bumi ini adalah orang yang tinggal berpuluh-puluh tahun di sini, lalu pergi meninggalkan bumi ini, tapi tidak pernah mencicipi yang paling lezat yang ada di muka bumi. 70 tahun tapi tidak menikmati yang paling lezat di muka bumi ini. Apa yang paling lezat di muka bumi? Ini tentang neraca, tentang ukuran, tentang rasa. Apa yang paling lezat di muka bumi? Malik bin Dinar mengatakan, ma'rifatullahi wa mahabbatuh, mengenal Allah dan mencintainya. Ada orang 50 tahun tapi nggak kenal Allah, nggak mencintai Allah, sudah malang. Yang lain mengatakan, apa itu? Malang sekali orang yang tinggal di muka bumi, tapi dia pergi dan tidak mencicipi yang paling lezat yang ada di muka bumi. Apa itu? Selain disebut ma'rifatullahi wa mahabbatuh, dia menyebut al-unsu bihi, nyaman bersama Allah. Nyaman bersama Allah. Jadi kalau dia sholat itu nyaman, sehingga nggak perlu dia buru-buru, cepat selesai, cepat selesai, cepat selesai. Nggak perlu, tapi dia nyaman. Bukankah Nabi kita mengajarkan? Kata beliau, arihna ya Bilal,
Bilal, hiburlah kami wahai Bilal. Hiburan itu nyaman. Tergantung persepsi orang apa yang membuat dia nyaman. Tapi agama kita mengajarkan, Rasul sampaikan, arihna ya Bilal, Bilal hibur kami. Jadi masuk solat itu masuk suasana terhibur. Dan ketika orang dalam suasana terhibur, gembira, orang tidak pengen cepat-cepat selesai. Arihna, hibur kami. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, sallaitu khalfa Rasulillah, aku salat di belakang Rasulullah. Kata sahabat, salat sunat. Dia mulai baca Al-Fatihah, lalu melanjutkan dengan Al-Baqarah. Sahabat belakang katakan, nanti 100 ayat dia pasti ruku. Tapi 100 lanjut 101, 102. Kata dia, nanti Al-Baqarah selesai, dia pasti ruku. Ternyata lanjut Ali Imran. Terus kata dia, nanti Ali Imran selesai, dia pasti ruku. Ternyata dia masih nyambung dengan An-Nisa. Kata dia, laqad hamamtu, aku sudah punya fikiran negatif, berburuk sangka. Sudahlah, toh tadi juga salatnya juga ikut belakangan gitu. Sampai dia berfikir akan meninggalkan Nabi salat. Tapi Nabi terus dengan baca surat An-Nisa sampai selesai. Kalau buka Quran standar itu sampai 105 halaman, satu kali ruku. Mungkinkah itu karena dia terpaksa? Enggak mungkin. Itu hanya bisa karena kelezatan. Sahabat ketika Nabi katakan alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr, bacalah Quran sekali sebulan, khatam maksudnya. Ya Rasulullah, boleh enggak 2 kali? Boleh enggak 3 kali? Boleh enggak tiap pekan? Kata Nabi, silakan. Sampai boleh enggak setiap 3 hari sekali? Dibagi 10 aja. Bagi 3 Quran 10 juz sehari. Kata Nabi, boleh tapi cukup ya. Mungkinkah karena orang tidak menikmatinya lalu pengen nambah? Dan Nabi katakan cukup sekali sebulan. Kata dia, saya mau 2, saya mau 3, saya mau 4, saya mau 10 kali sebulan. Kalau bukan karena lezat, kalau bukan karena nikmat, enggak mungkin. Al-unsu bihi, nyaman bersama Allah. Wasyauqu ila liqa'ihi, rindu sekali ingin bertemu dengan Allah. Jadi kalau ada seruan-seruan Allah itu, dia cepat datang karena rindu. Ya Allah, kapan ya? Makanya Nabi katakan alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kelak pada hari kiamat yang Allah berikan naungan. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ada payung, ada awan, ada penjagaan dari Allah. Sehingga orang-orang ini tak terkena teriknya matahari. Padahal matahari hanya 1 mil di atas kepala pada masa itu. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi salat subuh dia fikirkan, nanti salat zuhur jam berapa ya? Nanti asar jam berapa ya? Nanti maghrib jam berapa ya? Nanti isya jam berapa ya? Terpaut hatinya dengan masjid. Kenapa itu? Karena nikmat. Kalau bukan karena nikmat, dia ngapain? Waktu habis, produktivitas mungkin berkurang, itu enggak dapat apa-apa. Itu karena nikmat. Wal ikbalu alaihi, datang menghadap Allah. Wal i'radu amma siwa, dan berpaling dari selain Allah. Kalau kita meminta, maka memintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau kita mau berlindung, berlindunglah ya kepada Allah, jangan. Kalau kita mau bersandar, bersandarlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita mau pasrah, pasrahlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Orang kalau begitu, itu dia merasakan yang paling nikmat di dunia, walau dia enggak punya apa-apa. Walau dia enggak punya apa-apa, tapi dia merasakan yang paling nikmat, itu dia ma'rifatullahi wa mahabbatuh.
al-unsu bihi wasyauqu ila liqa'ihi, rindu ingin bertemu dengan Allah. Wal iqbalu alai, datang menghadap Allah. Wal i'radu amma siwah, dan berpaling dari selain Allah. Itu mestinya kita rasakan, mestinya. Kalau kita tidak merasakan itu, kata Ibnu Taimiyah, maka kalau ada orang yang tidak merasakan lezatnya ketaatan, nikmatnya kesolehan itu, fattahim qalbahu, maka silakan memeriksa hatinya. Boleh jadi hati kita sedang punya masalah. Hati itu tiga, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Hati yang sehat itu pasti menikmati kesolehan itu. Tapi ketika dia sakit, enggak. Baik kalau dia mati. Maka Nabi ajarkan kepada kita, ada resepnya. Ada resepnya. Beliau katakan dalam hadis diriwayatkan oleh Abbas, ya, paman beliau, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata beliau, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Nikmatnya iman itu, cita rasanya iman, lezatnya iman dan amal soleh itu, kita akan nikmati kalau kita punya tiga hal. Apa itu? Ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Man radiya billahi rabbah. Ridha. Apa artinya ridha? Puas dan merasa cukup. Allah sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta ini, Allah. Allah yang menentukan jatah untuk kita, Allah. Allah yang menentukan kondisi kita, Allah. Terima dengan ridha. Kita cukup dengan Allah sebagai Tuhan yang mengatur kita. Kita enggak butuh yang lain. Hari hujan kata dia, sudah gimana? Hari hujan kata dia, kita enggak bisa melarang hujan. Hari panas kata dia, kita enggak bisa. Kata dia, Syanu harus ya begini hari ini, ya sehat hari ini, ya sakit hari ini, kekurangan hari ini. Terima dengan ridha. Ya sakit berobat, ya berobatlah. Yang kurang bekerja, bekerjalah. Berapa yang kita terima, terima dengan ridha. Wabil Islami dina, ridha Islam sebagai agama, ridha. Baik buruknya bukan menurut persepsi kita, bukan menurut hawa nafsu kita, bukan menurut Dr. Syanu, Profesor Syanu, enggak, tapi menurut Islam. Bagaimana menurut Islam? Ridha. Sehingga tidak ada secuil pun dalam dada kita itu perasaan tidak puas kepada Islam. Kok begini sih? Kenapa begini ya? Kalau sudah jelas ini ayatnya, ini hadisnya, terima dengan ridha. Yang baik itu, yang halal itu, yang Allah katakan halal, yang Islam katakan halal. Yang buruk itu, yang Allah katakan haram, yang Islam katakan haram. Bukan akal pikiran kita, bukan hawa nafsu kita, bukan profesor si A, B, C dan D. Islam. Wa bi Muhammadin Rasulah. Ridha. Bukan Nabi Muhammad itu yang pengen dia jadi Nabi, enggak, tapi Allah yang tetapkan dia jadi Nabi. Sehingga orang-orang kafir kemudian heran, mempertanyakan. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa orang ini yang dikirimkan jadi Nabi? Kenapa? Dia makan, dia minum seperti kita. Dia juga berjalan di pasar, bertransaksi dengan orang lain. Sehingga mereka mengatakan, kenapa Allah tidak kirimkan Rasul itu salah satu di antara orang yang tinggal baik di Mekah ataupun yang tinggal di Taif? Quran ini, laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa kok diturunkan kepada dia, bukan orang hebat, orang istimewa yang tinggal di Mekah ataupun yang tinggal di Taif? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Kami yang tentukan, apakah mereka yang mengatur? Kami yang menentukan, kata Allah. Ridha. Ridha. Kita beribadah hanya mencontoh beliau alaihi salatu wasallam. Kalau bukan karena beliau contohkan kepada kita, kita enggak perlu lakukan. Ini satu hadis. Hadis yang kedua tentang syarat untuk menikmati iman itu. Manisnya, lezatnya iman itu. Hadis yang kedua. Dari Anas bin Malik.
Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Thalathun, 3 hal. Man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 juga. Kalau tadi ridha. Ini 3 juga. Siapa yang punya 3 hal ini, dia pasti merasakan nikmatnya iman. Halawatul iman, manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Pertama, bila seseorang sudah memprioritaskan dalam urusan cinta itu Allah dan Rasulnya lebih penting dibandingkan dengan yang lain, dia akan mendapatkan manisnya iman. Tapi kalau Allah masih yang kesekian, Nabi masih yang sekian, kalah oleh keinginan dunianya, kalah oleh atasannya, kalah oleh siapapun, itu belum merasakan cita rasa iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bila dia membangun relasi dengan seseorang, pertemanan, ya, persaudaraan, itu bukan karena embel-embel dunia. Kenapa si fulan lebih kamu sukai? Iya, dia lebih taat kepada Allah. Ya, kenapa? Bukan karena orang ini punya banyak duit atau orang ini punya jabatan, punya pengaruh, enggak. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Semata-mata hanya karena Allah. Bukan karena tampilan fisiknya, bukan karena isi kantongnya, bukan karena pengaruhnya. Semata-mata hanya karena Allah. Yang ketiga kata Nabi, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah. Dia benci. Benci kepada apa? Benci kepada kekafiran yang dulu pernah dia lakukan. Ini ditafsirkan dengan dosa, dengan maksiat. Dia benci kepada maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Ini orang-orang yang bertobat dari dosanya. Jadi bukan hanya, ya, orang yang tidak berdosalah yang menikmati iman ini, tapi orang yang bertaubat itu bisa menikmati amal soleh itu. Orang yang sudah berhenti dari maksiatnya lalu takut ketika ingat maksiatnya. Seperti apa takutnya? Kama yakrahu an yukdhafa finnar. Jadi ketika tiba-tiba teringat dengan masa lalunya, dia merasa seperti sedang berada di jurang neraka. Ngeri, takut sekali. Karena ada juga orang kalau ingat dia masa lalunya itu sampai senyum-senyum sendiri. Kadang gembira dengan dosanya, kadang dibagi cerita dosanya. Ini enggak, dia ingat dosanya, itu takut seperti dia sedang berada di jurang neraka, sebentar lagi sangat mungkin dimasukkan ke dalamnya. Jadi, ikhwan yang mulia, Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada umatmu, dengan karunia dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Karena itu jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Orang mengumpulkan gelar, orang mengumpulkan dunia, orang mengumpulkan uang. Tidak dilarang, silakan, selagi jalannya masih benar. Tapi ingat, semua itu kalah oleh karunia dan rahmat Allah. Semua kegembiraan, semua sukacita, semua kebahagiaan tanpa keimanan dan tanpa amal soleh, itu semua itu pasti punya cacat, pasti punya kekurangan. Makanya Ibnu Qayyim katakan, tidak ada kenikmatan bagi hati, tidak ada kelezatan, tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kesempurnaan kecuali dengan mengenal Allah, mencintai Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah, dan menikmati tenangnya mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita karunia. Ya, alhamdulillah, materi kita jauh lebih baik dibanding orang-orang terdahulu. Tapi kita juga pengen bukan hanya dalam urusan dunia dan materi kita lebih baik, tapi dalam urusan ketaatan dan amal soleh itu kita juga bisa menikmatinya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.